Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu dalam oktav Natal, dan kita merayakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Yesus yang dilahirkan sebagai manusia, dibesarkan oleh ibu bapanya yaitu Maria dan Yusuf, dan sebagai keluarga mereka hidup dan tinggal di Nazaret, bukan suatu keluarga yang terpandang oleh karena kekayaan dan kepandaian, jabatan dan karir. Mereka adalah keluarga sederhana, keluarga tukang kayu. Keluarga Nazaret menjadi keluarga yang bersatu dan damai karena Tuhan Yesus sendiri yang mempersatukan dan menghangatkan hidup keluarga itu. Allah yang hadir dalam keluarga itu. Yusuf mendampingi dengan bijaksana, Maria membesarkan dengan kesabaran dan cinta. Yesus tumbuh dan berkembang makin dewasa dalam rengkuhan kasih kedua orang tuanya. Itulah yang akan kita dengarkan dalam bacaan pada kesempatan ini. Maka semoga keluarga kita, keluarga Katolik, mendapat butir mutiara seperti keluarga Nazaret dan mampu meneladan mereka dalam sikap dan perilaku, terlebih dalam iman dan keyakinan. Untuk itu mari saudara-saudari, supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, kita semakin layak dihadiri oleh Tuhan, disucikan dan dikuduskan. Mari rendah hati hadapan Tuhan, menyadari di kita dan mohon pengampunan, serta mensyukuri rahmat Tuhan bagi diri kita pada kesempatan ini. Kita juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang kita bawa atau kita doakan, terlebih mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan juga sanak keluarga kita yang sudah mendahului kita, yang sudah berpulang, utamanya bersama keluarga mendoakan Ibu T. Ahui, orang tua dari Lia Setiawati yang sudah 4 tahun meninggal. Juga bagi Gerda Kilisan dan Alfang Martina Kilisan. Mari kita hening sejenak. Mari kita membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kristus
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi. Yesus Kristus bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta agar layak menikmati anugerah-anugerah abadi di dalam rumah-Mu dengan penuh sukacita, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Anak-anakku, dengarkanlah aku. Tuhan telah memuliakan bapa di atas anak-anaknya, dan hak ibu atas para anaknya ia teguhkan. Siapa saja yang menghormati bapanya, ia memulihkan dosa, dan siapa memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Siapa saja yang menghormati bapanya, ia sendiri akan mendapat kesuksesan pada anak-anaknya, dan apabila bersembayang, niscaya doanya akan dikabulkan. Siapa saja yang memuliakan bapanya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan hati ibunya. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, dan jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kalau akalnya sudah berkurang, hendaknya engkau tetap memaafkannya. Jangan menghina dia sewaktu engkau masih berjaya. Kebaikan yang ditujukan kepada Bapa tidak akan terlupakan. Sebaliknya, akan diperhitungkan sebagai silih atas segala dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya.
kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalianlah orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh-Nya. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kalian saling mengampuni bila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sebagaimana Kristus mengampuni kalian, demikian pula kalian hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Hendaknya kamu saling mengajar dan menasihati dengan segala hikmat. Hendaknya kamu nyanyikanlah mazmur, pujian, dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaraannya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Hai para istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai para suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai para bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga damai Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Matius.
dimuliakan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir aku panggil anakku." Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangun. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kali ketiga kita merenungkan hidup bersama kita dalam keluarga, entah sebagai keluarga dalam hubungan darah, saudara dengan saudara, orang tua, anak. Juga tentu diingatkan dalam kebersamaan kita sebagai satu keluarga besar, baik di dalam komunitas, organisasi, pekerjaan, atau tempat di mana kita mempersatukan diri, mengeratkan hubungan relasi karena diikat oleh kebersamaan, kasih, dan cinta Tuhan. Secara konkret pada hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita merayakan pesta keluarga kudus, yaitu Yesus, Maria, dan Yusuf. Dalam kata pembukaan tadi kita mendengarkan bagaimana keluarga ini latar belakang kehidupan mereka. Mereka adalah keluarga yang sederhana, yang dibangun sejak dari awal masa kecil, di mana kita tahu lewat sejarah dan bacaan-bacaan kitab suci bahwa Maria adalah seorang wanita yang masih sangat muda, bertunangan dengan Yusuf, kemudian tiba-tiba dengan berita malaikat lalu dia mengandung. Sesudah itu Yusuf diam-diam tidak mau mencemarkan nama baik Maria, lalu dia diam-diam untuk menceraikan, tetapi dia mengalami mimpi.
Lalu dalam mimpi itulah malaikat meneguhkan dan menguatkan Yusuf. Akhirnya Yusuf berani menerima Maria sebagai istrinya, lalu pergi, kemudian mendaftarkan diri, lahirlah Yesus. Dan hari ini kita rayakan keluarga kecil ini. Apa yang boleh kita petik dari perayaan ini Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih? Maka unsur yang boleh kita renungkan sehubungan bacaan pada kesempatan ini, pertama dari kitab Putra Sirak sebagai suatu bacaan pertama yang kita dengarkan, unsur keberhasilan pendidikan yang unggul tiada lain adalah cinta kasih anak kepada orang tuanya. Sikap hormat kepada orang tua akan membawa anak kepada jalan keselamatan. Lalu anak harus mendampingi orang tuanya, terlebih pada masa tuanya. Sikap penuh terima kasih dan penuh dedikasi pelayanan sungguh. Seperti pada saat orang tua melahirkan kita, kasihnya seperti matahari tidak akan menuntut kembalinya, tetapi sungguh diberikan dengan total dan penuh kasih dengan segala pengorbanan dan keberadaan orang tua. Maka hormat kepada orang tua itu merupakan wujud sikap patuh kepada hukum Tuhan sendiri, serta sikap takwah kepada Allah sendiri. Dengan demikian sikap ini akan memberikan keselamatan. Dalam perintah keempat dari 10 perintah Allah, hormatilah ayah dan ibumu, maka usiamu akan lanjut dan engkau akan terberkati. Dalam banyak pengalaman Bapak Ibu Saudara terkasih, seorang anak yang dalam tanda petik durhaka, mungkin dia tidak mengakui orang tuanya, entah karena apa. Itu adalah suatu pengalaman dalam kehidupan yang kita bisa lihat. Buah dari itu ialah bahwa anak itu kemanapun dia pergi pasti selalu mendapatkan kesengsaraan, bahkan penderitaan. Maka itulah dikatakan lewat bacaan Putra Sirak pada kesempatan ini, hormat kepada orang tua akan mendatangkan keselamatan. Dan saya kira hampir setiap dari kita menghayati sungguh akan hal ini. Tetapi entah kenapa ada juga orang atau ada juga anak yang tidak menghormati orang tuanya, terlebih pada saat usia tua, sudah tidak bisa berdaya dan seterusnya. Lalu tentu kita tidak tega kalau orang tua kita itu kita biarkan menderita, karena mereka telah memberikan kasih dan cintanya kepada kita. Seringkali kita melihat hal itu, karena orang tua saya acuh tak acuh, tidak pernah memperhatikan saya dan seterusnya. Iya, tetapi paling tidak dengan melihat keberadaan kita sekarang ini, maka apapun dan bagaimanapun itu kita harus syukuri seperti yang dikatakan di dalam bacaan kedua. Rasul Santo Paulus menegaskan hal itu kepada kita, kepada umatnya di Kolose. Paulus menegaskan kepada jemaatnya untuk melakukan keutamaan kekeluargaan, yaitu senantiasa hidup di dalam kalian orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Maka kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaklah kalian saling mengampuni bila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sebagaimana Kristus mengampuni kalian, demikian pula kalian hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Maka dalam menghidupi kasih Allah yang harus kita hidupi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, yang sungguh sangat mempererat dan mempersatukan kita sebagai satu keluarga dalam relasi dan hubungan, baik sebagai suami istri maupun sebagai anak yang hadir dalam keluarga. Dan lewat itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, akhir dari bacaan kedua itu juga peringatan kepada sang suami dan kepada sang istri
Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Rasa tunduk kepada suami adalah juga rasa hormat dan tunduk kita kepada Tuhan. Hai para suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Dengan demikian kasih itu akan mengikat kita untuk sungguh memberikan pelayanan yang total dan pemberian diri sepenuhnya di dalam keluarga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya menjadi hancur dan berantakan, tetapi semua orang tua mengharapkan supaya anaknya menjadi baik. Maka orang tua mendidik kita sebagai anak supaya kita sungguh-sungguh memiliki kesetiaan dan ketaatan. Kiranya itulah yang diperlihatkan dalam bacaan Injil pada kesempatan ini. Apa yang membuat keluarga kudus Nazaret ini menjadi keluarga kudus? Karena mereka memiliki kesetiaan dan ketaatan. Keluarga ini tidak berarti kudus, tidak berarti bahwa tidak memiliki masalah kehidupan. Kita lihat dari awal tadi saya sudah katakan, baru hadir saya saja bayi di dalam rahim Ibu Maria itu sudah menjadi soal bagi Maria, juga bagi Yusuf. Istri Yusuf ini dalam segala hal tentu banyak yang dipertimbangkan. Demikian juga Yusuf. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, untuk meneguhkan dan menguatkan apa yang menjadi kebimbangan dari kedua orang ini awal mula adalah keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam kehidupan secara pribadi sebelum mereka bersatu. Mereka dua-dua adalah orang yang penuh keyakinan dan kepercayaan, dan dalam keyakinan itulah dia percaya total kepada Allah. Dan dalam keyakinan itulah Allah memanggil mereka untuk bersatu dan melahirkan putranya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam mengarungi perjalanan hidup, kita dengarkan bahwa berbicara soal Yesus yang juga kita dengarkan dalam kata pengantar tadi sebagai pengikat bagi Maria dan Yusuf untuk bersatu sepenuhnya karena kehadiran Yesus sebagai putra Allah, sebagai kasih dan cinta Allah yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Sekali lagi, hal itu tidak didapatkan dari pikiran-pikiran duniawi dan perasaan duniawi. Sebagaimana kita tahu bahwa hidup perkawinan sebenarnya muncul dari perasaan kerinduan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mendapatkan pendamping dalam seluruh kehidupan untuk hidup damai dan bahagia. Nah, kebahagiaan itu sungguh dinyatakan dalam kasih yang harus diberikan satu sama lain. Dan kemudian kasih ini adalah Allah sendiri yang mengikat, dan itulah harapan kita bahwa dalam setiap rumah tangga Katolik ikatan kasih disadari sebagai kehadiran Allah sendiri yang mengikat kita untuk bersatu sepenuhnya, sehingga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam penerimaan sakramen perkawinan mereka saling berjanji dan saling berikan sarana rahmat itu, dan itulah kasih dan cinta yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang lain. Hanya mereka berdua yang mampu dan bisa memahami itu dalam kedalaman kasih Tuhan sendiri. Dilaksanakan dengan penuh keterbukaan, penuh kerelaan tanpa paksaan, dan dijalankan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan. Itulah yang membuat keluarga di Nazaret menjadi keluarga kudus. Bukan karena tidak ada masalah. Pada saat dilahirkan ke dalam dunia ini, dia tidak lahir di rumah sakit yang mewah. Tidak disiapkan semua persiapan yang mewah. Kereta bayi, pakaian yang mewah dan seterusnya. Tetapi dia dibungkus dengan sehelai kain lalu dibaringkan di dalam palungan. Dan ini memperlihatkan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih,
kesederhanaan yang sungguh sangat luar biasa. Semangat dari itu adalah semangat kerendahan hati. Walaupun mereka ini adalah keturunan raja dari Daud, tetapi mereka tidak menuntut hal itu. Mereka menerima kenyataan bahwa tibalah saatnya bagi Maria untuk melahirkan, dan pada saat itulah terpaksa dia harus menerima kenyataan itu dan melahirkan di dalam kandang Betlehem. Yusuf sekali lagi tidak menyesal dengan seluruh peristiwa itu. Mungkin sakit hati Yusuf dalam segala permenungan itu belum habis. Kemudian datanglah berita lagi bahwa anak ini dicari oleh Herodes untuk dibunuh. Akhirnya dia bermimpi lagi, lalu mereka mengungsi ke Mesir. Demikian yang kita dengarkan dalam bacaan pada kesempatan ini. Semuanya itu terjadi supaya apa yang ada di dalam nas-nas kitab suci itu dilengkapi, dan dengan demikian akan semakin nyata apa yang nanti akan dinyatakan oleh Yesus sendiri. Pada saat kamu membaca dan merenungkan, mendengarkan nas ini, maka genaplah nas ini. Mulai dari di dalam rahim ibunya, lahir ke dalam dunia ini, pada masa bayi dia mengungsi ke Mesir. Kemudian setelah Herodes itu meninggal, ditahu bahwa Herodes sudah meninggal, maka mereka berencana untuk kembali. Kemudian dalam mimpi ternyata anak Herodes yang melanjutkan pemerintahan. Akhirnya dikatakan dia ke Israel. Lalu akhirnya disuruh untuk pergi kembali ke Nazaret. Dan dengan demikian ini menggambarkan bagaimana seorang penyelamat ini mengungsi lagi dari Mesir, kemudian masuk ke Israel kembali dan hidup kembali di Nazaret. Ini menggambarkan kepada kita bagaimana karya keselamatan Tuhan dinyatakan di dalam dunia ini melalui bangsa pilihan itu sendiri, yaitu bangsa Israel. Pada saat pembuangan, mereka dibuang dan menjadi budak di Mesir. Tetapi atas perintah Tuhan, maka Bani Israel diantar dari tanah Mesir oleh Musa, dan itu atas perintah Allah sendiri. Menggambarkan keselamatan dan dunia baru bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa di dalam sejarah karya keselamatan bangsa pilihan Allah yaitu bangsa Israel mengalami penindasan awal mula. Demikian juga bangsa baru, yaitu orang yang percaya kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus, juga mengalami persyaratan-persyaratan seperti ini. Bahwa di dalam mengarungi kehidupan keluarga, kita tidak luput dari masalah dan persoalan dunia ini. Tetapi janganlah kita takut dan gentar. Yakin bahwa Tuhan pasti punya rencana bagi setiap keluarga kita masing-masing. Asal kita tetap terbuka, penuh penyerahan diri, hidup dalam cinta dan kasih Tuhan sendiri, serta senantiasa setia dan taat, maka Tuhan pasti akan tetap memberikan yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam menghadapi seluruh persoalan kebersamaan kita di dalam keluarga kecil kita masing-masing, sebagai bapak dan anak, ibu dan anak, istri suami, dan juga mungkin dalam kebersamaan-kebersamaan kita, baik di lingkungan di mana kita berada, di komunitas kita, baik di dalam gereja, baik itu komunitas kecil maupun komunitas besar gereja kita. Mari kita mohon supaya kita tetap diberikan keterbukaan hati, dihidupi oleh kasih Tuhan sendiri, untuk senantiasa tetap membuka diri kita kepada setiap peristiwa-peristiwa kehidupan, dan membiarkan Tuhan berkarya di dalam seluruh kehidupan. Selalu membuka pintu maaf
dan penuh kesetiaan dalam mengemban tugas. Moga-moga lewat itu kesetiaan dan ketaatan akan membuahkan keselamatan dan kebahagiaan bagi kita semua. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan khusus. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Keluarga Maria dan Yusuf di Nazaret telah dipilih Allah sendiri bagi putranya. Maka marilah berdoa untuk semua keluarga kita, keluarga paroki kita, serta keluarga besar seluruh umat Allah. Marilah mengatakan kepada Allah Bapa kita, Tuhan dengarkanlah umat-Mu, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja, ibu kami yang penuh kasih sayang, ya Bapa, semoga gereja menjadi ibu dan tempat berlindung bagi semua anaknya yang jauh maupun yang dekat. Semoga gereja selalu terbuka bagi semua orang dan semua kebutuhan. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang tua kami yang menyayangi kami, ya Bapa, semoga cinta kasih mereka lembut dan kuat. Semoga mereka menuntun kami kepada segala sesuatu yang baik dan menolong kami untuk mempedulikan orang lain serta untuk membaktikan diri bagi Allah dan sesama manusia. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi anak-anak kami, ya Bapa, semoga kami memahami anak-anak kami, menanam nilai-nilai Kristiani dalam hati mereka dan menolong mereka untuk berkembang seperti Allah menghendakinya. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua keluarga kami, ya Bapa, semoga kami bersatu dalam Tuhan dengan kasih yang bersedia mendengarkan dan melayani sesama dan mau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terungkapkan. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para orang lanjut usia dan jompo dalam keluarga-keluarga kami, ya Bapa, semoga kami selalu menyambut mereka di rumah kami dan membuat mereka merasa kerasan dan dihargai. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi keluarga-keluarga yang terpencar-pencar atau berantakan karena perang, alasan politik, atau karena tempat kerja yang terlalu jauh, ya Bapa, semoga cinta kasih mereka mampu mengatasi segala rintangan. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi keluarga besar bangsa kami, ya Bapa, semoga kami tidak terpecah belah oleh ambisi golongan, sukuisme, atau pertentangan politik, melainkan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik dengan saling menghargai dan bertindak adil. Marilah berdoa. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua di sini, ya Bapa,
Semoga kami tidak hidup bagi diri kami sendiri saja, melainkan semoga kami dan keluarga-keluarga kami terbuka satu sama lain dan terbuka untuk kepentingan masyarakat umum. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami juga senantiasa mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami, keluarga kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga mereka tetap mengarahkan seluruh hidupnya kepada penyelenggaraan ilahi-Mu lewat seluruh sarana pengobatan yang boleh dinyatakan kepadanya oleh siapapun yang boleh menjadi perpanjangan tangan penyembuhan, sehingga mereka boleh pulih dari penyakitnya. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Kami juga membawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini para orang tua kami yang sudah berpulang. Utamanya orang tua saudara-saudari kami, Gerda Kilisan, Alfang Martino Kilisan, Ibu T. Ahui. Semoga orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih Kau perkenankan bersiara di tengah dunia ini. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Sejenak depan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Allah kami, berkatilah keluarga-keluarga kami dan tanah air kami, serta persatukanlah semua putra-putrimu dalam keluarga besar gerejamu. Itulah permohonan kami, melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Hasil usaha
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Pengasih, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur ini. Semoga berkat persembahan ini kami Kau satukan sebagai keluarga-Mu yang saling mengasihi satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepadan, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbarui dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allah. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya mengagumkan dan kenaikannya ke surga,
Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dengan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Anak domba Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Allah kita tampak di dunia, Ia bergaul dengan kita manusia. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan rezeki surgawi sebagai sumber kebahagiaan sejati bagi kami. Bantulah kami agar dapat meneladan keluarga kudus di Nazaret, dan kelak perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Minggu 28 Desember 2025 akan saling menerimakan sakramen perkawinan Darmawan Cipta Wijaya dengan Cecilia Selvia Mago. Pengumuman ketiga, kursus persiapan perkawinan diliburkan selama 3 kali pertemuan dan akan kembali berjalan pada hari Sabtu 10 Januari 2026. THM Ranting Andalas mengadakan kegiatan Santa Claus sampai dengan tanggal 11 Januari 2026 dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Segera daftarkan anak Anda dan tunggu kedatangan kami di rumah, bahkan di sekolah kalian. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi sekretariat paroki. Misa tutup tahun diadakan pada hari Rabu 31 Desember 2025 pukul 20 WITA. Misa Hari Raya Maria Bunda Allah disertai dengan misa awal tahun diadakan pada hari Kamis 1 Januari 2026 pukul 8 pagi dan pukul 17 sore. Seksi sosial, Depas, dan Pastor Paroki Kristus Raja Andalas mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak, Ibu yang telah memberikan sumbangan berupa uang tunai dan sembako, pakaian, dan lain-lain yang telah kami bagikan kepada umat Andalas yang sangat membutuhkan. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, diberikan rezeki dan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Donatur bunga untuk perayaan Misa Natal dan Tahun Baru, Yuanardi Layandi, Rp2.220.000. Keluarga Ju Aron Simon, Rp2.500.000. Ibu Linda, Rp5 juta. NN, Rp500.000. NN, Rp50.000. NN, Rp1 juta. NN, Rp500.000. NN, donatur hias gedung gereja dan kandang Natal. NN, Rp5 juta. Pengumuman kolektor. Kolektor gereja 21 Desember 2025 Rp17.762.000. Kolektor pemeliharaan gereja Rp10.797.000. Kolektor gereja Misa Malam Natal dan Hari Raya Natal Rp47.543.000. Kolektor pemeliharaan gereja Rp26.061.000. Kolektor misa arwah Rp516.000. Amplop Advent Rp15.632.000. Sebanyak 228 lembar amplop. Gerbu bulan Desember Rp794.000. Sumbangan dari NN Rp1 juta, JSM Rp1.500.000, Idawati Rp500.000. Sumbangan kandang Natal NN Rp10 juta. Sumbangan Natal dari Charles W Rp1 juta, NN Rp1.500.000, NN Rp5 juta. Selvia Mago Rp1.500.000, Margaret Rp2 juta,
Liliana Chandra Rp500.000, Sylvia Twinesia Graciela Haryono, Jamie Haryono Rp3.500.000, Surya Perkasa Teknik Rp1.000.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi misa harian kunci tahun tanggal 31 kita adakan jam 8 malam. Kemudian hari Jumat pertama jatuh pada tanggal 2. Seperti biasa kita mengadakan hari Jumat pertama di gereja dan pas awal tahun jatuh pada tanggal 2. Saya kira itu yang tetap kita ingat atau tambahan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua, terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, kepada seluruh petugas liturgi yang mengambil bagian dan seluruh umat yang hadir saya ucapkan limpah terima kasih. Juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi, pada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Santo